kemana-mana. Apakah kakak tidak berpikir bahwa dengan saya riset berarti saya ingin mengetahui tadi tren yang ada sekarang apa sih? Karena itu ngaruh banget kan ke peningkatan performa kontennya. Itu nggak sih? Iya. Coba, tapi kalau menurut Kak Adua, kenapa? Eh, Mungkin biar apa melakukan riset itu biar kayak misalkan kita ngikut mau buat konten yang lagi tren gitu. Nah, itu nanti biar nggak yang miss gitu loh, Kak. Oke, miss-nya tuh apa? Dari misalkan dari informasinya atau dari ya untuk dari informasi gitu mungkin. Oke. Kalau Kak Hanafi, Gimana kak pertanyaannya kak? Boleh diulang? apa yo? Boleh diulang nggak? Apa gunanya riset sebelum kakak membuat konten audio? Supaya nggak salah menyampaikan informasi. Jadi nggak sembarangan informasi disampaikan konten Oke, audio. oke. Ada lagi? Hmm. Iya, Kalau Kak Fadil, Fadil Rahman, iya kak. coba apa? Kalau menurut saya, kenapa kita harus awalnya itu riset? Karena supaya kita bisa tahu nih kak, di media online tuh lagi banyak ada apa aja sih yang lagi diomongin gitu, tren-tren apa. Dan kalau kita sudah menemukan topiknya, kita harus cari riset lagi supaya kita nggak tidak menyebarkan hoax gitu kan. Oke, nice, betul sekali. Jadi itu teman-teman. Teman-teman tidak hanya ngikutin tren aja, tapi teman-teman harus mencari validasi. Apakah berita yang akan kita sebarkan benar atau tidak? Jangan sampai misal, kalau teman-teman lihat konten saya berisi tentang edukasi, entah itu MC, moderator, atau keynote speaker. Jangan sampai berita yang saya edarkan itu adalah berita hoax atau mungkin menyimpang dari dunia per-MC-an, dunia pembawa acara. Jangan sampai saya main main menyalahkan ketika ada orang ngomong ini, tapi saya harus cari dulu, riset dulu. Kalau misalnya saya mau bawain konten yang lagi tren saat ini, kira-kira ini beneran nggak sih penyebutan kayak gini tuh salah. Pada saat kita buka udah dapet sumbernya valid, baru kita boleh ikutan. Benar, itu gunanya riset. Lalu teman-teman, pada saat teman-teman melakukan, misalnya tadi, udah melakukan riset, terus teman-teman mencoba untuk membuat podcast yang wawancara, metodenya adalah wawancara. Berarti kan teman-teman harus mendatangkan narasumber. Kalau yang udah pernah kita dengarkan di podcast teman kita, ada yang wawancara itu lama sekali. Saya yakin orang tidak akan dengerin podcast kalian kalau terlalu bertele-tele, terlalu lama, dan omongannya ngalor ngidul, nggak ada arahnya. Jadi alangkah baiknya kalian benar-benar bikin pertanyaan yang spesifik sesuai dengan poin serta harus satu arah di dalam podcast. Apalagi podcast itu kan benar-benar kita tidak bisa berinteraksi ya sebagai orang yang denger ya. Jadi teman-teman sudah harus bisa menentukan topik poinnya yang mana yang dikat, yang mana yang mau dipakai. Dan di dalam metode wawancara pada saat kita melakukan podcast, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya teknik pertanyaan terbuka dengan pertanyaan tertutup. Tergantung pertanyaan yang kalian ajukan kepada narasumber. Sekarang saya mau tanya dulu. Kak Adi Pamungkas, tahu nggak apa itu pertanyaan terbuka? Contohnya gimana? Pertanyaan terbuka contohnya ya tidak ada yang mengandung privasi ataupun hal-hal yang sensitif gitu Kak. Oke, Reva. Kalau menurut saya pertanyaan terbuka itu dari narasumbernya dia lebih membuka diri untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan atau pewawancara tanpa perlu mengikuti instruksi-instruksi tertentu. Kan ada narasumber beberapa yang emang dia pengennya udah di brief dulu gitu, atau enggak pertanyaannya misalkan ada larangan beberapa pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan seperti itu, Kak. Oke. Francisca, Kalau menurut aku pertanyaan terbuka itu pasti si narasumbernya lebih memberikan jawaban yang lebih mendalam, lebih luas. Tapi kalau misalnya yang tertutup pasti jawabannya itu kayak cuman ya, tidak gitu kan. Dinda, Menurut saya pertanyaan terbuka itu kayak kata-katanya nggak dibatasi gitu Kak. Kayak sama orangnya itu sama yang diwawancara itu sih Kak. oke. Kalau pertanyaan tertutup, Kayak Siska tadi kata Siska yang cuma bilang iya tidak gitu doang Kak. oke. Irsyad, Hadir, Kak. apa Cat? Apakah tadi pertanyaannya? Apa? Lupa, lupa. Nggak fokus. Cindy, Saya Kak, apa? kalau pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang bikin narasumber. Ih, pertanyaan yang buat narasumbernya itu menjawab lebih luas gitu Kak, lebih rinci. Sedangkan kalau pertanyaan tertutup yang tadi kayak Siska bilang sebatas cuma ya sama tidak doang. Itu menurut Oke. saya. Jadi gini teman-teman, kalau untuk secara mudahnya, misal narasumber saya adalah Rafli. Saya adalah seorang host, seorang moderator atau seorang pembawa podcast. Saya bilang ke Rafli gini, oke Kak Rafli, kalau menurut Kak Rafli nih, bagaimana sih pandangan Kak Rafli terkait dengan Gen Z yang kalau yang stres dikit, yang kalau mereka stres, tiba-tiba mereka healing. Dikit-dikit mereka healing. Kalau teman-teman perhatikan, di situ pertanyaannya adalah menurut pandangan. Berarti Kak Raffi itu boleh jawab seenaknya Kak Raffi. Selebar apapun, seluas apapun, sepandangannya Kak Raffi. Ya kalau menurut saya Gen Z itu ya nggak apa-apa banget ya. Manusiawi kalau misalnya mereka memilih untuk ketika stres dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Boleh mengeksplor jawabannya tanpa harus dibatasi jawabannya. Itu adalah pertanyaan terbuka. Betul banget kalau pertanyaan tertutup ya sudah dipastikan. Jawabnya iya atau tidak, setuju atau enggak, benar atau enggak. Contoh pertanyaan yang dilontarkan oleh si orang yang nge-host di podcast kepada orang narasumbernya, contohnya gini. Misal, Kak Valentin. Kak Valentin, bener nggak sih kalau anak-anak sekarang itu banyak yang kena mental health? Nah, Kak Valentin kan justru pilihannya cuma dua, bener atau enggak? Kalau menurut saya sih bener atau enggak tergantung sudut pandang ya. Bisa benar dan bisa tidak. Jadi Kak Valentin hanya diberikan kesempatan untuk menjawab benar atau enggaknya. Tapi kalau tadi Kak Rafli saya berikan pertanyaan menurut pandangan Anda. Jadi teman-teman harus bisa membedakan pertanyaan terbuka dengan pertanyaan tertutup. Karena itu akan memengaruhi jawaban dari narasumber. Gitu ya. Lalu teman-teman pada saat melakukan podcast, teman-teman itu harus membangun suasana yang nyaman, terus profesional, sehingga si narasumbernya itu dengan leluasa ngomong sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Dan kalau misalnya teman-teman lihat pada slide berikutnya, itu ada pertanyaan tertutup, yaitu tadi pertanyaan yang memang sudah ditentukan jawabannya arahnya mau kemana.
Teman-teman, harus banget kalian tuh gini. Sebagai seorang host di podcast yang memang kalian memilih podcast metodenya adalah wawancara. Kalian harus bikin soal, pertanyaan yang bisa dijawab sama si narasumber. Dari jawaban yang sudah dilontarkan, kalian jadikan pertanyaannya lagi. Jadi memang dikaitkan. Makanya kenapa ada galian yang lebih dalam, menggali lebih dalam dari pertanyaan yang sudah diajukan, ada jawabannya dikembangin lagi. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, itu gak boleh patah. Misal, saya ngomong kayak gini ke narasumber di podcast. Halo Kak Cindy, apa kabar hari ini? Wah, seger banget nih Kak Cindy. Sehat Kak Cindy? Iya, Alhamdulillah Kak Jule aku sehat. Oh iya, Kak Cindy, ngomong-ngomong, Kak Cindy hobinya apa nih? Hobi saya suka memancing Kak Jule. Oh gitu, suka memancing. Nah, si host ini harus bisa mengulang atau memvalidasi jawaban Cindy supaya relevan dengan pertanyaan berikutnya. Oh gitu, hobinya memancing. Berarti kalau hobi memancing, Kak Cindy seneng banget ya kalau untuk melakukan kegiatan sendiri. Karena kan memancing butuh kesendirian gak sih Kak? Kayak gitu. Jadi harus dikaitkan. Jangan tiba-tiba si Cindy bilang, aku sih hobinya memancing. Terus dari hostnya langsung bilang gini, kalau misalnya kegiatan hari ini nih Kak, terkait dengan topik kita, itu pasti narasumbernya akan gak nyaman. Lah, tadi perasaan nanyain hobi memancing, kenapa jadi tiba-tiba masuk ke topik? Jadi memang harus ditimpalin dulu nih jawaban dari si narasumber, supaya narasumber ini ngerasa dihargai, merasa didengarkan jawaban yang dia sampaikan. Itu sih gunanya. Dan teman-teman kan kemarin paling simpel ya. Sorry, saya minum dulu. Aplikasi yang kalian gunakan minimal itu kan CapCut pada saat kemarin melakukan editing podcast. Ada yang namanya remove untuk si noise. Ada yang untuk naikin volume. Teman-teman memang harus menggunakan semua fitur itu. Apalagi kemarin saya minta untuk teman-teman menggunakan Adobe Podcast untuk menjernihkan suara kalian. Jadi memang teman-teman harus mencoba dan mencoba apapun aplikasi yang sesuai dengan suara kalian. Lalu saya titip, saya akan membahas soal UAS kita. Jadi kalian bikin podcast lagi, kontennya harus yang sesuai dengan tren saat ini terjadi. Garis bawahi, UAS harus mengikuti tren saat ini. Masih sama, nanti harus ada approval. Ketika sudah approve, baru kalian bisa naik ke Spotify. Saya minta pada saat kalian bikin podcast UAS, mikrofon kalian harus tidak ada bah. Ingat waktu itu saya minta supaya kalau misalnya kalian menggunakan rekaman handphone, dibungkus dengan kaos kaki yang agak tebal supaya suaranya lebih jernih. Kalaupun memang kalian berada di ruangan seperti ini, itu tidak saya sarankan. Makanya waktu itu saya pernah minta kalian untuk masuk ke dalam lemari pada saat melakukan rekaman, lalu ditutup dengan bed cover supaya suaranya kedap gitu. Lalu teman-teman itu sudah harus paham ketika hasil podcast UAS kalian biasa saja, maka kalian sudah harus mendapatkan nilai UAS yang biasa saja. Tapi setelah saya dengar podcast kemarin berita,
terkait dengan Komdays, suara kalian jauh beda dibandingkan podcast pertama. Dan saya dengernya itu kalian lebih sumringah, lebih happy, lebih enak, lebih luas. Karena mungkin kalian sudah pernah nyoba sebelumnya. Jadi saya sangat apresiasi dan tepuk tangan dulu buat kita semua. Karena kalian mau berprogres dengan baik. Dan saya harap di di podcast UAS kalian itu makin top chair lagi. Dan makin yahut lagi didengarnya, makin enak. Suara kalian, suasana di audio yang kalian kirim di Telegram makin jernih. Terus intonasi kalian makin mantep, penekanannya makin enak, smiling voice-nya makin kedengeran. Itu yang saya harapkan pada saat kalian bikin podcast. Terus kalian juga harus menentukan jangan sampai podcast kalian jomplang dengan musiknya. Dan jangan sampai ada 1 detik pun jeda kekosongan. Kesannya kayak kok ada jedanya ya, walaupun cuma 1 detik itu amat sangat mengganggu telinga teman-teman. Jadi nanti harus benar-benar detail dalam mengerjakan podcast UAS. Ingat, saya tidak akan membatasi, kalian bebas memilih. Yang penting ikut tren yang sekarang. Isinya wajib yang berbobot. Tidak boleh hanya ngalor ngidul, tapi menceritakan satu informasi, edukasi, tips and trick gimana supaya orang tuh tertarik denger podcast kalian. Kalaupun memang kalian ngerasa, Kak, aku pengen bikin ini. Oke, boleh. Kalaupun mau minta approval, boleh. Tapi kalau kalian mau pede, Kak, aku langsung bikin podcastnya aja deh, nanti kirim ke tele. Ya boleh juga, tapi harus siap-siap. Saya tolak ketika memang saya ngerasa podcastnya tidak nyaman saya dengar. Atau tidak nyaman topik yang kalian bawakan. Sekali lagi, carilah tren terkini tapi yang tidak expired. Yang tidak expired untuk didengarkan sampai kapanpun. Itu untuk tugas UASnya. Dan teman-teman, UAS wajib dikumpulkan tepat di tanggal 2 ketika kalian masuk ke kampus, tanggal 2 hari pertama habis liburan ya. Sorry. Sekarang tuh ini tuh sekarang hari Kamis ya? Kamis. Salah deng. Kalian tuh kelasnya tanggal. Oh kalian tuh Selasa ya, lupa aku. Tanggal. Oke. Karena saya tidak mau mengganggu liburan kalian. Jadi kalian boleh mengumpulkan sebelum tanggal 7. Jadi masih ada waktu ya. Setelah liburan mengerjakan podcast UAS secara maksimal tuh lumayan berapa hari. Terus habis itu sebelum tanggal 7 kalian kumpulkan ke Telegram Group untuk saya lihat, untuk saya nilai. Jadi persis di tanggal 7 kita akan dengarkan bareng-bareng hasil dari podcast kalian. Sekali lagi kalau ada noise, kalau nggak kedengeran smiling voice, kalau ada jeda, kalau ada terbata-bata, kalau kedengeran, kalau kalian membaca, saya akan minta ulang podcastnya. Tapi kalau kalian udah lokal segitu aja, ya udah, berarti nilainya biasa-biasa saja. Jelas sampai di sini? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Kak, mau tanya buat podcastnya itu kan yang kemarin kalau aku kan ada programnya yang Rehab Your Mental itu boleh dilanjutin nggak Kak jadi episode 2? Boleh, tapi jangan disebutin episode 2. Tetap jadi episode 1 tetap programnya sama nggak apa-apa Kak? Nggak usah disebut episode berapa. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut. Jadi teman-teman, teman-teman nanti harus banget ingat noise-nya harus dihilangin. Nggak ada lagi ae, nggak ada lagi beb 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 bah bah atau enggak tarikan nafas juga saya nggak mau dengar. Pokoknya harus seclear mungkin. Dan teman-teman harus volumenya jangan sampai mendem banget, jangan sampai kecil banget.
harus keras. Ketika orang dengerin setengah volume dari handphone aja itu harusnya sudah gede. Jadi jangan sampai udah digedein pula, nggak ada suaranya, ya sudah wassalam, nilai kalian akan jelek. Gitu. Dan saya tidak akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang mengumpulkan lebih dari tanggal 7. Karena itu merupakan nilai UAS yang harus kita evaluasi bersama. Jadi teman-teman, sampai di sini ada lagi pertanyaan terkait dengan UAS kita. Semoga liburan kalian menyenangkan karena saya sudah memundurkan ya. Memundurkan supaya uploadan podcast kalian tidak tepat di tanggal 2. Kalau tanggal 2 kan mau nggak mau kalian produksinya pas liburan. Saya nggak mau kalian stres gitu kan ya. Bukannya liburan malah ngerjain tugas. Jadi lebih baik saya mundurkan saja sampai tanggal sebelum tanggal 7. Biar kalian liburannya tenang dan damai. Gitu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Gak ada? Kalau misalkan Kak, saya mau tanya, kalau misalkan dikumpulin sebelum tanggal 7, terus biar buat Kakak nilai dulu kayak kira-kira ada kurang ini kayak gitu. Kira-kira gimana Kak? Apa harus Boleh. benar-benar tanggal 7? Boleh banget yang tadi saya Hmm. bilang. Jadi teman-teman boleh banget minta approval saya sebelum teman-teman udah mepet ngumpulinnya ditolak pula. Jadi lebih baik ngumpulin Jojo hari biar dikoreksi sama saya. Kalaupun memang ada koreksi, kalian masih punya waktu untuk upload ulang ke dalam Telegram. Gitu, A. Oke Oke, Kak, makasih. sama-sama. Jadi tidak semua topik akan saya approve. Khawatirnya ada cuma basa-basi doang podcastnya. Jadi benar-benar teman-teman harus cari yang berbobot, tidak expired, mengikuti tren kekinian. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke, kalau jelas coba jempol kanannya mana semuanya? Gitu dong. Oke, ini Ilham sama Raihan kemana ya? Ini saya anggap nggak anggap saya akan anggap tidak hadir loh, serius. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Irsyad, nggak ada pertanyaan, Chat? Nah, ini saya dari tadi, udah di room loh. Hadir Kak, enggak Kak, jelas, jelas. Kak, Jelas. perbaikan absen Kak. Kemarin saya alfa. Ah, kemarin. Mm-mm. Kemarin tuh kemana dia? Nah, Ilham dari tadi Kak, ada. yang nenek saya meninggal itu Kak. Tapi alfa di sininya Kak. Oh, ya emang saya belum update. Oh, ya udah, terima Turut, kasih Kak. turut berduka ya, Dinda. Iya Kak. Baik, teman-teman, kalau nggak ada lagi pertanyaan untuk materi kita sudah selesai. Nanti teman-teman bisa baca lagi untuk melanjutkan materi berikutnya. Please banget kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar materi atau seputar teknik announcing atau seputar cara suara apapun, sebenarnya kalian boleh kok bahas di kelas. Saya amat sangat terbuka mumpung kalian ketemu saya gitu kan ya. Kalian mau tanya apapun tentang teknik announcing, teknik bersuara, teknik apalah itu terkait dengan dunia persuaraan, boleh banget bahas di kelas. Gitu. Jadi tanpa batasan, nggak harus dengerin materi saya aja, tapi boleh banget berdiskusi. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, untuk KP kita hari ini saya akhiri, namun kita akan foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman silakan berpose. Semoga kalian semua sudah mandi ya hari ini ya. Mentang-mentang di rumah ya kan, online. Coba. Semuanya harus tersenyum, bahagia. Giginya harus kelihatan sesumringah mungkin. Saya akan ambil foto dari sini. Senyum, 1, 2, 3, cheese.
Lagi. Ya, Irsyad nguap, cat. Lagi, 1, 2. Rafli, senyum. Raihan senyum, Ilham senyum, Dimas senyum. 1, 2, 3. Sandi senyum. Cheese. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu dan selamat liburan. Semoga liburan yang menyenangkan. Ingat, tanggal 7 kalian tidak boleh sakit sama sekali karena liburannya kan panjang ya. Jangan sampai nanti tanggal 7 harusnya UAS. Kalian harusnya datang ke kampus ngedengerin audio kita semua. Tiba-tiba saya dapat japrian, mohon izin Kak, saya sakit. Saya alfain. Saya nggak mau tahu. Mau di opnam juga saya alfain. Karena udah liburan panjang masih sakit. Allahu Akbar, parah. Apalagi ini cuma tinggal 2 pertemuan kan, 15 sama 16. Parah sih kalau misalnya kalian, Kak mohon maaf Kak, saya sakit. Hari pertama sakit pula. Jadi jaga kesehatan, liburannya jangan barbar. Kalau mau naik gunung jangan lupa turun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih, Kak.